tidaklah di sekolah itu tidak bisa memisahkan fungsi guru BK dengan fungsi guru piket. Guru piket salah satunya itu tadi menghukum. Kalau guru BK nggak boleh hukum? Guru BK nggak menghukum, hanya memberikan layanan tadi di situ. Jadi kalau masalah untuk menghukum, biarlah guru piket yang menghukum. Setelah dihukum, baru diberikan ke guru BK memberi pemahaman tadi. Seperti itu dia ya. Mungkin kalau Pak Amrunya sendiri, lebih banyak di sekolah itu menghukum atau hanya memberi layanan? Pak Amru sendiri tersinggung nggak ini? Kalau guru BK itu disamakan dengan polisinya sekolah gitu, atau satpamnya sekolah lah kita bilang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Ardi Podcast dengan saya sendiri, Muhammad Reza Fahlevi. Ya kawan-kawan, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Hari ini channel kita kedatangan tamu seorang tenaga pendidik, yaitu Bapak Amru Hasibuan. Ya, selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak Amru? Mas sore, alhamdulillah baik. Iya. Tadi gimana Pak Amru perjalanan dari mana hingga sampai ke tempat podcast Ardi Podcast ini yang berada di Yayasan Pendidikan Bina Bersaudara? Gimana tadi perjalanannya sampai kemari Bang Amru? Lumayan capek juga. Jauh? Lumayan lah Bang. Jauh ya? Lumayan. Wah, luar biasa. Macet nggak? Macet pasti. Ya memang begitulah memang Medan ini. Jadi kawan-kawan, Pak Amru ini adalah salah satu guru bimbingan konseling di salah satu yayasan pendidikan swasta, ya Pak ya. Boleh apa dulu Pak? Perkenalkan dulu. Baik, nama saya Khairul Amru Hasibuan. Saya salah satu tenaga pengajar di SMA PAB 9 Patumba. Ini PAB ini merupakan organisasi seperti Muhammadiyah, Al-Wasliyah, NU. Jadi dia sekolahnya bukan satu saja, ada beberapa sekolah di cabang. Iya, cabangnya di Sumatera Utara ini. Jadi Pak Amru di sekolah tersebut sebagai guru bimbingan konseling ya Pak? Iya betul. Gimana sih sebenarnya guru bimbingan konseling punya porsi atau gaya mengajarnya atau gaya mendidiknya yang ada di sekolah-sekolah? Yang kita ketahui sampai hari ini, image guru bimbingan konseling ini, Pak Amru, ini adalah polisi sekolah atau pasti guru yang ditakuti sama hampir rata-rata seluruh siswa-siswa. Itu pendapat Bapak Amru sendiri gimana Pak? Kalau tanggapan saya, itu kembali ke pribadi guru BK-nya. Balik ke pribadi guru BK-nya dan sistem pendidikan di sekolah tadi. Karena gini, hampir semua sekolah yang saya lihat ya, tidak menerapkan, salah memfungsikan. Dia banyak menggabungkan guru BK dengan guru agama, PKN, habis itu satu lagi gini sebagai guru piket. Sedangkan guru piket ini di bawah naungan PKS 3 atau Wakasek ketiga kesiswaan yang mengapai permasalahan siswa yang terlambat, yang cabut, dan lain-lain lah sepertinya kan. Sedangkan guru BK ini fungsinya ini kan fungsi pemahaman, melakukan pemahaman terhadap siswa, pengembangan pribadinya, minat bakat dia. Jadi di sini banyak salah mengapakan. Jadi terjadilah guru BK itu dicap semua dicampur-campurkan lah, tidak sesuai
tupoksinya masing-masing. Iya. Jadi kalau dengan banyak pandangan yang seperti itu sampai hari ini terjadi ini, Pak Amru sendiri tersinggung nggak ini? Pak Amru sendiri tersinggung nggak ini? Kalau guru BK itu disamakan dengan polisinya sekolah gitu, atau satpamnya sekolah lah kita bilang dulu. Kalau saya pribadi tidak Tersinggung Pak Amrunya ya? tersinggung. Kenapa? Karena saya tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Saya macam di sekolah saja, persentase untuk marah saja di situ Sekian persen? 10 10% ya? lebihnya nggak pernah marah. Nggak pernah marah ya? Nggak marah. Selebihnya Pak Amru berarti senyum aja gitu Pak Amru ya? Senyum aja Pak Amru ya? Ya benar-benar. Jadi sebenarnya kalau guru bimbingan konseling ini Pak Amru, guru bimbingan konseling ini identik disenangi guru atau tidak disenangi guru? Disenangi murid atau tidak disenangi muridnya? Seharusnya disenangi siswa. Disenangi siswa. Iya. Contohnya bisa Pak Amru buatkan. Gimana cara guru bimbingan konseling ini bisa disenangi disenangi murid-murid? Karena sejauh ini banyak guru murid-murid itu pasti jangankan mau bertemu, berpapasan aja mereka nggak berani nih sama guru bimbingan konseling, sama guru BP atau guru BK kan? Itu gimana Pak Amru? Ya pertama kita memahami dulu karakter anak tadi. Macam mana? Kalau anaknya cenderung ya gampang takut, macam saya pribadi, muka saya dari ujung kaki ini sangat galak ini. Kalau saya memasang wajah tegang gitu kan, macam melotot gitu kan, otomatis kan siswa tadi kan anak itu kena dia ya, kena mental. takut, grogi kayak mana gitu. Jadi saya melupakannya sambil tersenyum. Marah pun saya mau menegur dia pun sambil tersenyum. Dia pun nggak merasa takut, lebih terbuka lah gitu. Jadi kalau Pak Amrunya sendiri di sekolah itu ada nggak satu persoalan di sekolah itu yang memang betul-betul Pak Amru tangani langsung dan memang itu tupoksinya Pak Amru selaku guru BK tadi? Maksudnya gimana maksudnya? Ini contoh di sekolah nih ada permasalahan. Permasalahannya ini memang harus guru BK yang menangani. Nah, kadang-kadang ini misalnya contoh nih Pak Amru ya. Saya kan juga dulu pernah sekolah nih Pak Amru. Iya. Rambut panjang. Iya. Ini kan kadang-kadang ini guru BK nih yang harus Pak. Sementara itu bukan tugasnya guru BK nih Pak Amru. Itu yang maksud saya tadi itu. Kalau contoh seperti itu tadi, jujur saya nggak pernah melakukan. Disuruh kepala sekolah saya tolak, wakasek saya tolak. Enggak itu ya. Enggak. Tugasku Pak, nggak mau saya. Jadi kalau di sekolah itu ada permasalahan yang memang betul-betul harus guru BK yang nangani gitu. Gimana contoh Pak Amru nangani siswa yang bermasalah itu? Kalau seperti itu maksudnya gini, maksudnya ada kasus lah, Iya, masalah perkembangan siswa tadi. Ya, itu contohnya gini, siswa sering terlambat, ya kan? Pertama ya saya panggil, saya konselingkan dia, saya tanyakan apa sebab dia terlambat, berdasarkan data yang sudah saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan. Contoh si anak A terlambat dalam seminggu 5 kali. Saya panggil, saya tanyakan, kenapa bisa terlambat selama seminggu 5 kali? Nah, pasti kan ada sebab akibatnya di situ. Iya. Otomatis si anak ini pasti kan beralasan lah. Pertama pasti bukan saya itu beralasan. Saya bangun telat Pak, saya malamnya begini Pak. Malam saya kerja, ada yang seperti itu. Emang ada yang bekerja siswa kita kan? Jadi sampai terkecil sehingga saya lakukan kunjungan rumah ke siswa tadi untuk mengkonfirmasikan apa yang dikatakan si anak tadi dan 8 orang tuanya tadi. Betul tidak? Mensinkronkan ya. Mensinkronkan. Jadi sejauh ini Pak Amru banyak memang siswa-siswa yang seperti itu, yang terlambat. Pasti. Banyak ya. Banyak. Jadi contoh, coba bisa mungkin Pak Amru kasih pemahaman. Contoh misal ini anaknya sering terlambat lah dulu kita bilang dengan menyambung yang tadi itu. Berarti kan ada konseling. Konseling ini ada nggak jenis-jenisnya gitu Pak Amru? Konseling kan kalau jenisnya jenis layanan sebenarnya. Layanan ya? Layanannya. Oh, layanannya. Bukan jelas konselingnya. Itu bukan enggak. Layanan. Metodenya yang disampaikan lah tadi. Ada yang individu, ada yang kelompok. Ada yang skala satu lokal dia. Oh, berarti ada yang
metode konseling individu, Ya. ada metode konseling apa tadi? Kelompok, Kelompok, ada mungkin langsung klasikal. ya. Oh iya iya, seperti itu. Itu bukan apa? Gimana? Itu kan jenisnya, jenis layanan Jenis layanannya, yang diberikan oleh guru BK ke siswa. siswanya. Bentuk layanan Bentuk berarti, layanannya. bentuk layanannya ya. Oke. Kemudian bagaimana tanggapan Pak Amro sendiri terhadap siswa-siswa yang sering-sering tawuran ini, Pak Amro? Nah, ini kan lagi marak-maraknya nih tawuran-tawuran ini. Sebenarnya ada nggak peran guru BK di situ terhadap anak-anak sekolah-sekolah yang sekarang hobinya tawuran itu tadi, Pak Amro? Hobinya tawuran ya. Sebelum itu pertanyaannya, penyebab mereka itu tawuran apa sebenarnya? Itu dulu. Penyebab orang itu ya. Penyebab dulu. Berarti dicari tahu dulu gitu. Iya. Terus Pak Amro? Setelah kita mencari tahu apa penyebabnya, kita menjalin hubungan komunikasi ke siswa, orang tua itu harus lepas itu. Orang tua tetap macam kami di sekolah kami tidak pernah putus itu menjalin hubungan komunikasi sama orang tua. Biar sampai jauh, sampai setengah jam, 1 jam kami tempuh itu ke rumah siswa tadi, supaya tidak ada miskomunikasi, tetap dalam pengawasan siswa tadi. Itu ya. Terus kalau penanganannya sendiri, penanganan kita setelah kita tahu penyebabnya ini, contoh misalnya terlibatlah, kita tidak mendoakan kan gitu kan, terlibatlah salah satu siswa di mana tempat Pak Amro mengajar. Ini apakah guru BK ini punya fungsi nggak ini untuk menyelesaikan masalah ini, masalah si anak ini tadi? Berfungsi pasti. Tapi setelah terjadinya tawuran tadi, setelah dilakukan mediasi, yang jelas udah damai antara dua belah pihak, udah damai, baru langsung dikasih konseling ya. Ini bentuk layanan apa ini kalau yang seperti ini, Bang? Kalau seperti ini otomatis kelompok, karena kan tawuran kan bukan individu, bukan perorangan. Oh, berarti kelompok, layanan kelompok yang harus dikasih ya. Iya. Di layanan kelompok ini ada lagi nggak kira-kira apanya gitu? Atau memang layanan kelompok ya tok layanan kelompok gitu? Ada gini. Kita sedikit saya sampingkan dulu ya. Di BK ini ada beberapa jenis layanan, ada beberapa fungsi, dan ada beberapa bidang. Bidang yang pertama, layanan itu ada sekitar, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Beberapa orang mengatakan seperti itu menurut pendapatnya tadi. Sedangkan fungsi tadi ada namanya fungsi pemahaman, pemeliharaan, fungsi pengembangan, sama fungsi penyaluran. Habis itu di bidangnya tadi ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi mengenai masalah tawuran tadi, kita hanya menyesuaikan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Otomatis pribadi. Mengenai pribadi mereka, walaupun kita melakukan kegiatan kelompok, pasti kita akan mengaitkan tentang masalah pribadi, bidang pribadi. Kita kaitkan juga dengan bidang sosial. Apa dampak terhadap sosial anak tadi? Jadi ini contoh lagi Pak Amro. Misal Pak Amro tadi mungkin saya sudah tanyakan tapi tidak detail. Misal Pak Amro nih, ada siswa yang rambutnya panjang, ada siswa yang sering merokok, ada siswa yang sering cabut sekolah. Ini sebenarnya tugas guru BK kah yang menangani atau tidak? Tugas guru BK. Tugas guru BK ya. Termasuk potong rambut tadi? Potong rambut tidak. Tidak ya? Kalau gini. Makanya banyak di sekolah, bukan banyak, ya banyaklah di sekolah ini tidak bisa memisahkan fungsi guru BK dengan fungsi guru piket. Guru piket salah satunya itu tadi menghukum. Kalau guru BK nggak boleh hukum? Guru BK nggak menghukum, hanya memberikan layanan tadi di situ. Jadi kalau masalah untuk menghukum, biarlah guru piket yang menghukum. Setelah dihukum,
baru diberikan ke guru BK memberi pemahaman tadi. Seperti itu dia ya. Mungkin kalau Pak Amrunya sendiri, lebih banyak di sekolah itu menghukum atau hanya memberi layanan? Memberi layanan. Memberi layanan berarti apa istilahnya kita bilang interaksi antara Pak Amru sama siswa-siswa Pak Amru baik-baik saja, bagus. Karena sampai saat ini kalau saya ya, analisa saya sendiri ya, itu interaksi antara guru bimbingan konseling atau guru BK sama murid itu pasti tidak pernah interaksi yang baik. Iya. Kalau analisa saya kan gitu kan. Kenapa? Karena tadi memang mungkin kita nggak tahu Pak Amru ya, memang ya mungkin dipandang gitu mungkin. Iya. Memang karena image-nya guru BK tadi gitu enggak? Itu karena image, sebenarnya yang membuat image jelek seperti itu kan karena balik ke masing-masing individu tadi, guru BK tadi. Pandai enggaknya dia gitu ya. Menjalankan fungsinya tadi. Dia tahu, contoh cuman bilang ya, kita guru BK ini boleh menegur, tapi tidak boleh menghukum. Jadi cara kita menghukum dengan cara menegur begitu? Kita menegur itu memberi pemahaman. Oh, seperti itu dia. Bukan menghukum itu tugasnya piket dan wakasek, yang dibawa wakasek lah, kesiswaan ya. Iya. PKS 3. Jadi kalau di struktur sekolah Pak Amru, PKS 3 ini atau wakasek 3 kesiswaan ini setara nggak dia dengan guru BK ini tadi? Kalau di guru BK itu ada namanya koordinator BK. Dan koordinator BK baru kepala sekolah. Dia kalau di bagian di struktur organisasi BK-nya, di atas kami tidak sama-sama wakasek. Struktur guru yang di kantor lah gitu. Kalau struktur BK-nya langsung BK, koordinator, kepala sekolah langsung. Kalau struktur BK-nya sendiri. BK-nya sendiri ya. Tapi kalau di struktur umumnya, kami tetap sebagai macam mata pelajaran di bawah wakasek pelajaran. Iya. Jadi yang sebenarnya yang membedakan guru mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling ini apa, Bu Amru? Yang membedakannya mungkin bisa sedikit aja. Yang membedakannya, apakah guru pelajaran ini atau guru BK ini gini gitu? Apa maksudnya membedakan? Ya kalau misal contoh nih guru mata pelajaran mengajar, guru BK enggak, gitu loh. Kalau seperti itu, itu balik ke pihak sekolah lagi, karena di dalam peraturannya BK ini bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dalam artian situ tertulis bisa dilakukan layanan di dalam kelas. Ada jamnya disediakan dan bisa tidak disediakan masuk ke kelasnya. Jadi itu balik kebijakan pihak sekolah. Pihak sekolah itu ya. Sekolah. Jadi nggak ada yang membedakan guru mata pelajaran dengan guru BK ini, nggak ada yang membedakan. Tidak ada. Berarti sama-sama mengajar. Tergantung sekolahnya ya. Oh, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Amru. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa sebenarnya yang memotivasi Pak Amru itu menjadi guru dan mengambil jurusan bimbingan konseling? Boleh jujur? Iya, harus jujur lah, memang kan gitu. Setuju. Kalau saya dikatakan kenapa ngambil jurusan bimbingan konseling, satu karena orang tua. Ya. Itu sampai saat ini saya masih teringat lah di kepala ini, di benak lah ini. Kau kumasukkan di situ agar jadi manusia, bukan jadi binatang. Wah, itu dia yang masih terbesit dia ya. Iya. Dan di situ pun aku paham kenapa diucapkan seperti itu. Apa makna dari ucapan itu ya? Iya. Singkat, padat, tepat, luas. Gitu. Iya. Terus? Dan kenapa saya tetap begitu tamak menjadi guru? Emang dari saya sekolah, walaupun saya tidak ada cita-cita menjadi guru lah gitu, nggak ada cita-cita jadi guru.
tapi ada rasa peduli saya dengan dunia pendidikan tadi. Itu aja. Itu yang mendorong. Iya. Itu yang mendorong ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Amru, terima kasih banyak untuk hari ini. Ya kawan-kawan, kita tadi sudah menjelaskan sedikit mungkin tentang pemahaman apa itu bimbingan konseling, apa itu fungsi guru bimbingan konseling di sekolah. Bukan begitu Pak Amru ya? Betul. Ya, sekali lagi Pak Amru terima kasih banyak sudah hadir di channel Ardi Podcast, yang mana ruangan Ardi Podcast ini dibantu atau disediakan oleh Yayasan Pendidikan Bina Bersaudara. Ya kawan-kawan, mohon dukung terus Ardi Podcast, sebab kami memberikan hal-hal yang positif insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Amru. Terima kasih. Assalamualaikum.